Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya dari SMA Negeri 1 Paminggir, Dedi Andreas Setiawan. Saya Muhammad Tajudin Nur dari SMK Negeri 2 Amuntai. Dan saya Rizka Hayati dari SMP Negeri 4 Amuntai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tajudin. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, aman terkendali Pak. Alhamdulillah. Baiklah, kali ini Pak Tajudin saya akan menindaklanjuti terkait permintaan Bapak kemarin kepada saya supaya saya nanti mengobservasi Bapak pada saat Bapak nanti melaksanakan coaching ya Pak. Siap Pak. Ini saya akan diskusi dengan Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai rubrik penilaian Pak. Nah di situ kan pada saat coaching nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching itu. Nah terus apakah sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, alur tirta itu kan seperti yang kita ketahui ada tujuan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang ketiga itu tanggung jawab. Nah jangan lupa juga Bapak nanti terkait dengan prinsip coaching yang Bapak terapkan. Pertama kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi biar potensi yang ada pada coach itu bisa tergali ya Pak. Baiklah Pak Tajudin, saya lanjutkan Pak. Jadi saya bertanya lagi, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti Pak? Jadi Pak, seperti yang kita ketahui Pak, kompetensi coaching itu ada 3 Pak. Yang pertama itu kompetensi kehadiran umum Pak atau presence. Nah kemudian negara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada 3 itu Pak. Baik. Nah terus Pak, yang dari ketiga komponen yang tadi Bapak sebutkan itu, yang mana yang secara spesifik Pak Tajudin ingin diobservasi? Jadi dari 3 tadi Pak, mungkin saya itu merasa memang perlu lagi Pak saya kembangkan secara pribadi Pak terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot Pak, mungkin itu Pak. Oh baik Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak, sekarang indikator apa yang Bapak inginkan pada saat proses coaching nanti Pak? Oke, jadi gini Pak, pada saat coaching nanti ya Pak, jadi saya itu menginginkan coach saya itu bisa Pak menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Nah saya juga mengharapkan coach saya itu mampu mengidentifikasi masalahnya tadi, kendala-kendalanya apa, kemudian coach saya itu juga bisa nanti saya harapkan menemukan langkah-langkah dan solusi-solusi, bahkan bisa sampai strategi-strateginya Pak, agar dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ini itu Pak. Baiklah Pak, nah sampai di sini dulu untuk pra observasi ini, sampai bertemu kembali pada proses coaching ya Pak. Dan setelah ini nanti ada pasti observasi. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rizka. Ini bagaimana kabarnya Bu Rizka nih? Ngomong-ngomong nih, Ibu ada apa ya Bu? Ini saya ini mau apa Bu? Ini nggak mengganggu waktu Bapak kan? Iya aman Bu, kebetulan saya lagi nggak ngajar juga nih Bu. Iya. Ini Pak, kebetulan saya ini ada masalah. Lihat sih dari obrolan nanti saya juga dapat kayak gitu Pak. Jelas itu saya mengalami kasus itu anak selalu ikut Pak. Saya ingin bertanya dulu Bu sebelum kita membahas masalah Ibu tadi. Ini Bu, tujuan diskusi kita ini atau obrolan kita apa dulu Bu sebelumnya? Nanti mudah-mudahan dari obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi dari yang saya alami dan saya bisa mendapatkan yang harus Oke, jadi itu ya Bu, jadi Ibu ingin ada solusi ya Bu dari Ibu. Kalau boleh Bu, saya mau tahu Bu, ini mungkin ceritakan Bu masalahnya seperti apa Bu, ini lebih rinci lagi saya lebih tahu gitu Bu. Ini suatu waktu itu saya masuk sempat belum matematikanya banyak. Nah di saat pembelajaran matematika anak yang itu selalu ribut Pak, tidak memperhatikan sampai mengganggu teman-teman sedang belajar fokus. Saya kesusahan Pak.
Oke, ini saya nanya dulu, nanya lagi Bu, ini kelas yang Ibu ajari kelas berapa ya kalau boleh tahu Bu? Silakan ah. Kelas 8A, oke, iya penilaian. Jadi Bu, itu yang terkait dengan pengalaman kelas mungkin yang namanya itu Bu. Oke, jadi sebelumnya Bu, saya nanya lagi nih Bu, Bu pernah nggak ketemu di kelas sebelahnya misalnya terkait masalah yang seperti pernah nggak ketemu? Sebelumnya sih pernah Pak, cuma itu sama agak beda, maksudnya agak beda sedikit. Pada saat saya memberikan materi dengan menggunakan HP kan, itu sekolah yang lain gitu Pak, dan saya gitu. Tapi saat itu saya tidak menunggu. Nah, terus Bu, kita kembali lagi ke kelas yang 8 tadi ya Bu. Selama ini udah ada nggak Bu upaya-upaya atau cara-cara yang Ibu lakukan selama ini? Sudah berapa kali Pak saya konsultasi dengan teman-teman gitu. Mereka ada sih beberapa memberikan pandangan bahwa anak itu ada saat pembelajarannya juga seperti itu gitu Pak. Dan menurut saya sih belum ketemu Pak. Oke, jadi Bu sudah ada juga mencoba ya Bu berdiskusi dengan rekan sejawat itu ya Bu bahasanya Bu. Oke, nah gini Bu, terkait dengan kita kembali ke topik awal tadi Bu kan Ibu ada masalah dengan pengelolaan kelas ya Bu. Oke, kan kalau kita beri nilai Bu terkait pengelolaan kelas yang Ibu lakukan itu, kalau kita beri skor 1 sampai 10, terkait pengelolaan kelas yang Ibu lakukan itu di angka berapa sekarang Bu? Menurut saya sih masih di angka 6 gitu Pak. Masih di angka 6 gitu ya Bu. Oke, nah Ibu pengennya atau targetnya Bu mau di angka berapa Bu? Ya kalau semuanya masih Ya, di angka nanti berapa? dulu lah. Jadi untuk ini mau angka 8,5 lah. Oke, itu mau diangkat ke pemainnya ya Bu. Nah, gini Bu, tadi kan Ibu juga cerita juga tadi kan di kelas lain kan seperti ini. Tadi kan kemudian Ibu juga sudah mencoba tadi diskusi dengan rekan sejauh itu ya Bu. Nah, siapa tahu nih Bu dengan baru ketemu dengan saya ini kan ada tersirat atau tiba-tiba kepikiran nih cara lain. Ada nggak Bu kira-kira nih kepikiran cara lain? Ya apa ya? Mungkin nanti di seperti kajian pernah dulu cerita ya ada mungkin dites dulu anak itu ya. Itu ya Pak. Dulu ada. Mungkin dia berarti mungkin Ibu mau mendiagnosa dulu gitu ya Bu. Mungkin. Ibu mau mendiagnosa biar tahu gaya belajar gitu ya Bu. Seperti yang Bapak ini kebetulan terbesit nih. Iya. Jadi Ibu mungkin itu rencananya Bu mau mendiagnosa dulu ya Bu di awal biar Ibu tahu apa namanya gaya-gaya anak seperti apa itu ya Bu. Oke. Terus Bu, saya mau tanya lagi Bu, kira-kira Bu rencana Ibu nih gimana Bu agar bisa mencapai tujuan yang tadi Bu, agar pengelolaan kelas tadi jalan, kemudian Ibu juga mencoba di AMSA tadi kan, gimana Bu rencana Ibu biar tercapai tujuan itu Bu? Mungkin nanti setelah di diagnosa kita akan belajar untuk apa. Jadi saya rencanakan untuk PP yang sesuai dengan aturan. Mungkin nanti juga ada psikolog dan kelas mungkin Pak. Jadi itu lebih ke model atau metode pembelajaran ya Bu. Jadi Ibu akan mencoba menuangkan rencana Ibu tadi ke RPP ataupun modul ajar ya Bu. Oke, nah sekarang ini Bu saya mau nanya lagi Bu, kira-kira Bu jangka waktunya berapa sih Bu agar bisa Ibu membuat rencana tadi dulu kan kita sebelum mengajar Ibu rencana dulu kan Bu, nah kira-kira kapan Bu waktunya rencana Ibu tadi? Ya secepatnya lah nanti. Misalnya berapa minggu gitu Bu? Dalam waktu dekat ini kira-kira semingguan ini lah Pak. Belum Masuk aja. Oke, itu rencanakan itu seminggu ini ya Bu. Oke, nah terus Bu saya mau nanya lagi Bu terkait mencapai itu kan Ibu harus punya komitmen juga kan Bu. Kira-kira Bu komitmen Ibu seperti apa Bu agar bisa rencana itu tercapai Bu? Tentunya adalah berusaha sungguh-sungguh untuk membuat mungkin sesuai dengan diri dan melaksanakan itu dengan baik. Jadi sudah ada komitmen ini ya Bu. Oke, terus Bu gini Bu, kira-kira lagi Bu, Ibu perlu nggak ini bantuan agar bisa mencapai rencana misi Ibu ini? Perlu nggak Bu bantuan? Ya pasti perlu bantuan Pak. Jadi kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu nih untuk mencapai rencana aksi ini? Mungkin nanti dengan rekan sejawat dibantu dengan
minta dukungan gitu. Oke, saya nanya lagi Bu, jadi lumayan panjang nih diskusi tadi Bu. Jadi Ibu sudah mempercayakan saya juga untuk jadi teman curhat ya Bu, atau teman berdiskusi. Jadi sekarang saya tanya Bu, kira-kira Bu dari diskusi kita tadi apa ada yang sudah Ibu dapat nih? Mungkin ada beberapa yang ini pertama harus membuat sekolah mungkin di rumah pembelajaran, terus juga kedua baik, boleh juga nanti ditanya diskusi. Alhamdulillah Bu Rizka sudah ada menemukan solusi ya Bu. Nah, jadi diskusi ini alhamdulillah ada manfaatnya juga ya Bu. Jadi mudah-mudahan Bu rencana Ibu ini ada hasilnya Bu. Jadi saya juga mengharapkan pada saat Ibu melaksanakan nanti Ibu bisa cerita lagi ke saya biar saya tahu. Jadi saya penasaran juga nih gimana perkembangannya, hasilnya gimana nanti. Ya mungkin itu nanti bisa juga nanti jadi refleksi atau bisa juga sebagai perbandingan atau contoh bagi saya nanti. Kan saya juga ngajar di kelas Bu. Jadi terima kasih Bu, Ibu sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman ngobrol atau teman berdiskusi. Terima kasih Bapak. Jadi sama Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tajuddin. Oke, waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Oke, alhamdulillah baik, aman terkendali Pak. Ya. Alhamdulillah tadi kan saya sudah melihat tadi Pak Tajuddin telah melakukan proses coaching dengan Ibu Rizka. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah ada bangganya, ada deg-degan juga tadi Pak. Oh iya, baik. Baiklah Pak, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Yang pertama itu apa saja yang sudah Bapak dapatkan ketika coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak tadi Pak? Oke, jadi saya tadi kan mengharapkan coach saya itu bisa menemukan solusi dan bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghasilkan usaha tersebut. Nah, menurut saya itu sudah cukup tercapai Pak. Oh baiklah kalau begitu. Terus ya Pak, untuk kedepannya Pak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching hari ini Pak? Mungkin Pak, memang tadi saya mau mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot karena awalnya, tapi untuk saat ini saya masih merasa belum puas Pak, karena mungkin dengan guru A seperti itu tadi Pak. Nah siapa tahu dengan guru B beda lagi nanti caranya. Jadi kadang kan setiap orang kan beda-beda Pak, dan kita sebagai coach itu kan harus bisa menggali Pak, kan, untuk agar coach kita itu bisa berpikir kreatif dan menarik. Sekarang memancing itu namanya kan Pak, kan beda-beda kan tiap orang cara memancingnya. Betul sekali Pak. Nah jadi begini ya Pak, terus terang tadi kalau boleh saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak. Pada saat Bapak tadi melaksanakan coaching dengan Ibu Rizka, saya lihat tadi Bapak sudah mampu menggali informasi, kemudian Bapak mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya amati juga tadi Pak, Bapak sudah mampu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat asumsi. Nah terus tadi juga saya lihat Bapak tadi dengan Ibu Rizka dapat memaksimalkan potensi yang ada pada coaching seperti itu ya Bapak. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir ya Pak. Nah kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching tadi? Jadi mungkin saya masih merasa belum puas Pak terkait dengan membuat pertanyaan berbobot tadi Pak, karena itu tadi kan saya misalnya coachingnya dengan Ibu Rizka. Nah mungkin dengan guru yang lain mungkin berbeda Pak, karena kan yang namanya memancing itu kan dengan tiap orang tuh pasti beda cara-caranya Pak. Ada yang dipancing sedikit langsung, ada yang dipancing baru 1, 2, 3 kali baru keluar. Nah itu kan mungkin beda-beda Pak. Baiklah Bapak, ini kan sebagai bahan refleksi. Terakhir Pak, bagaimana perasaan Bapak dan kesimpulan dari Bapak dari pertemuan kita pada hari ini Pak? Oke, jadi refleksi saya tadi seperti sebelumnya tadi Pak, saya mungkin harus banyak belajar lagi Pak, dan saya juga harus bisa meningkatkan kompetensi saya terkait untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Nah itu namanya kan kita menggali Pak. Nah terus kesimpulannya saya menganggap dan tadi saya juga sudah mendengar respon Bapak kan, pembalik dari Bapak terhadap hasil observasi saya tadi pada saat coaching.
saya juga tirta saya kan sudah jalan ya Pak tadi kan Pak. Iya, Oke, alhamdulillah oke. Pak, ketiga komponen tadi sudah terlihat Oke. semua. Kemudian coach saya itu sudah bisa menemukan solusi sampai menentukan langkah-langkah agar masalah dia itu terselesaikan gitu Pak. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Tajudin. Oke, Pak. Baiklah, kita tutup ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.